Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak seorang pun bisa pergi kemanapun yang ia mau tanpa persiapan. Dan tak seorang pun yang mengundang tamu tanpa mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Maka sama halnya dalam menyambut bulan puasa Ramadan. Kita pun harus mempersiapkan diri. Marhaban ya Ramadan, Ramadan kini telah tiba. Mari siapkan pikiran, tubuh, serta hati untuk menyambut bulan suci ini supaya kita dapat meraih berkah Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Inspirasi Ramadan bersama BKN PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan berbincang dan menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam yang mengedepankan nilai rahmatan lil alamin, cinta kasih, serta mengedepankan nilai kebangsaan. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang ulama dan pejuang yang memiliki peran yang sangat luar biasa dalam sejarah kebangsaan dan keislaman di Indonesia. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Guna membahas tema ini, di tengah kita telah hadir seorang narasumber yang kita kenal merupakan seorang sejarawan dan penulis buku mahakarya Masterpiece Islam Nusantara, Dr. Zainul Milal Bizawi atau yang akrab kita sapa dengan Gus Milal. Assalamualaikum Gus Milal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia. Iya, bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik Mbak Dia. Gimana puasanya, lancar Gus? Alhamdulillah juga lancar juga, belum bolong ya. Iya. Jangan bolong ya Gus ya. Baik, Sobat BKN sekalian, sebelum memasuki obrolan kita terkait keteladanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil berikut ini. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan seorang ulama besar yang menyandang gelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di Jombang pada tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi. Kiai Hasyim pergi menimba ilmu ke berbagai pondok pesantren terkenal di Jawa Timur saat itu. Tidak hanya itu, Kiai Hasyim juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di Tanah Suci Kota Makkah dan Madinah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad yang berhasil memunculkan gerakan perlawanan terhadap Belanda dan sekutu. Salah satunya pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 21 Juli tahun 1947 dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Pada tahun 1964, beliau ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Guru-guru Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari periode Jawa maupun periode Mekah adalah Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Alwi As-Segaf, Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, Syekh Ahmad Hatib Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tarmasi. Beliau merupakan tokoh yang dapat menyelaraskan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan dan telah membentuk jaringan pesantren yang memiliki corak moderat di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga memantik semangat perjuangan melawan tirani penjajahan. Semangat perlawanan yang sudah dilakukan sejak lama menemukan puncak momennya pada resolusi jihad. Sobat BKN sekalian dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam episode Inspirasi Keteladanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama dengan Gus Milal Bizawi. Baik, Gus Milal, pada kesempatan pagi hari ini kita membahas sosok yang sangat luar biasa, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kita mengenal beliau itu sebagai seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Begitu ya, Gus Milal. Okay. Betul. Nah, ini banyak sekali nih Gus. Dalam beberapa tulisan itu menyebutkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dipanggil dengan sebutan Hadratus Syekh. Ya, ini terkadang ada beberapa orang yang paham, ada beberapa yang kurang begitu paham apa sih itu Hadratus Syekh. Nah, ini menurut Gus Milal sendiri, apakah sebutan dari makna Hadratus Syekh itu sendiri, Gus? Ya, terima kasih Mbak Dia. Jadi
kita dalam umat Islam ini kita banyak sekali sebutan-sebutan saat ini ya. Ada Ustadz, ada Pak Kiai, ada ajengan, ada tuanku guru dan lain-lainnya, kepada Syekh juga, ada Hadratus Syekh. Dan Mbah Hasyim Asy'ari ini seorang ulama yang berasal dari Jombang, itu memang dijuluki ataupun dikenal sebagai seorang ulama sekali berdunia. Jadi Hadratus Syekh ini artinya kan Syekh itu setiap orang tua sepuh yang memiliki ilmuwan itu dianggap Syekh. Lantas kalau ada Hadratus Syekh itu seperti apa maknanya? Dalam tradisi keislaman, tradisi pembelajaran, seorang yang sudah mendapatkan Hadratus Syekh itu adalah seorang ulama yang telah menghafalkan tidak hanya Al-Quran saja. Kalau aja Al-Quran mungkin dipanggil seorang hufat atau hafid. Tapi kalau beliau bisa menghafalkan hadis dalam Kutubus Sittah, Kutubus Sittah itu adalah beberapa kitab hadis yang muktabaroh, seperti halnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasa'i dan lainnya itu. Kalau hafal semuanya itu, sampai ribuan itu mungkin hadisnya ya, itu sudah dikenal oleh Hadratus Syekh. Nah, ini berbeda dengan kecenderungan sekarang. Kadang-kadang kita bisa menemukan gurunya dipanggil Hadratus juga, tapi mungkin sudah tercerabut dengan akar yang pertama tadi. Tapi kalau Mbah Hasyim Asy'ari disebut Hadratus Syekh itu karena kapasitas keilmuannya yang tidak hanya berlevel nasional atau lokal atau sebagai seorang kiai pesantren, tapi beliau memang dikenal seorang ahli hadis, seorang ahli Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya, dan itu dikenal dunia, jaringannya dunia. Jadi beliau memang luar biasa sekali, Mbak. Sangat luar biasa. Jadi memang sebutan atau panggilan Hadratus Syekh itu sangat pas dan sangat luar biasa sekali dan cocok untuk beliau Ya, yang tinggi benar. keilmuannya begitu. Benar, Benar. Baik. Nah, beliau ini selain seorang ulama dan juga pendiri Ormas Nahdlatul Ulama, beliau juga merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ya, dan menjadi salah satu pahlawan nasional. Nah, ini bagaimana sesungguhnya beliau itu melihat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sendiri, Gus Milal? Begini Mbak Dia, jadi memang beliau saat itu ketika negara ini ditegakkan ataupun diproklamasikan, beliau selalu berada di garda terdepan, mendampingi Bung Karno. Jadi Bung Karno sejak awal, karena beliau juga saat itu di Surabaya, jadi tadi sangat akrab sekali, udah kenal. Jadi kalau ada apa-apa, Bung Karno selalu berkonsultasi dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau tidak Mbah Hasyim Asy'ari, pada putranya Kiai Wahid Hasyim. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari ini adalah ulama yang memberikan kekuatan penuh kepada Bung Karno ketika mau mengumandangkan proklamasi kemerdekaan NKRI. Jadi saat itu memang banyak sekali yang memberikan pemahaman kepada Mbah Hasyim Asy'ari, terutama para jenderal-jenderal Jepang yang menawari Mbah Hasyim Asy'ari, kalau nanti Indonesia merdeka, siapa presidennya, Pak Kiai. Mungkin seperti itu dialognya seorang jenderal-jenderal Jepang yang sudah tahu kalau dia mau kalah kan. Jawaban terus seorang jenderal Jepang itu juga ingin memberikan sebuah kayaknya seperti halnya banyak masyarakat ingin Pak Kiai yang memimpin negara ini. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari menolaknya. Bukan saya yang pelantas bahwa layak menjadi presidennya, tapi adalah Bung Karno yang menjadi presidennya. Nah, oleh karena itu Bung Karno ketika memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17, beliau bertanya kepada Mbah Hasyim Asy'ari, ini bagaimana Kiai? Sementara kita belum punya tentara yang kuat ketika proklamasi. Mbah Hasyim Asy'ari secara tegas menyampaikan bahwa kami, umat Islam dan para santri berada di belakang Pak Karno ketika Pak Karno mengumandangkan NKRI dan mengumandangkan proklamasi kemerdekaan itu. Tekad bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai sebuah capaian final
itu menjadi darah mendaging kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu ketika Pak Karno kembali bertanya, ketika ada pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda ingin menggagalkan ataupun ingin membubarkan proklamasi yang sudah dikibarkan oleh Bung Karno, Pak Karno bertanya kembali kepada Mbah Hasyim Asy'ari, ini bagaimana kalau kita memperjuangkan negara ini ketika bangsa lain ini merebutnya? Ya kita harus berjuang sampai mati-matikan membela negara ini. Dan kita harus berjihad untuk membela negara ini. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari ingin mengatakan bahwa NKRI ini adalah sebuah negara yang sangat final sesuai dengan ajaran Islam dan perlu dipertahankan. Sangat luar biasa sekali. Jadi beliau itu tidak hanya sebagai pejuang dalam kemerdekaan saja, tapi dengan keilmuannya, dengan kebijaksanaan dari beliau itu sendiri juga bisa menjadi seorang penasihat dari Bung Karno itu sendiri dalam mengambil keputusan gitu. Benar-benar. Wah, sangat luar biasa sekali. Baik, kemudian beliau itu juga mempelopori terciptanya resolusi jihad pada masa itu. Dan saat ini sering kali kita peringati ini sebagai Hari Santri Nasional. Nah, ini para santri-santri di seluruh Indonesia sangat merayakan gitu ya. Betul, yang namanya Hari Santri Nasional ini. Nah, apa sih sebenarnya Gus Milal menurut Anda makna dari resolusi jihad itu sendiri? Resolusi jihad itu kan sebuah usulan. Usulan masyarakat ulama agar negara ini membela tanah air. Tapi untuk umat Islam harus diseliputi dengan jihad. Nah, tadi saya ceritakan bagaimana ketika Bung Karno bertanya kepada Mbah Hasyim Asy'ari bagaimana hukumnya membela tanah air ini karena sudah ditegakkan dan diproklamasikan. Mbah Hasyim Asy'ari kemudian menjawab bahwa jihad adalah fardu ain. Jihad melawan penjajah yang akan merebut bangsa ini karena sudah diproklamasi kemerdekaan adalah kewajiban setiap orang. Dalam jangka 90 km harus setiap lelaki yang kuat itu bisa mengambil senjata untuk ikut bertempur. Jadi resolusi jihad ini adalah sebuah seruan Mbah Hasyim Asy'ari ketika dia didatangi oleh Bung Karno menanyakan hukumnya. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari mengajak ulama-ulama bertemu di Surabaya lagi, menyimpulkan akhirnya mengeluarkan fatwa jihad dan kemudian diputuskan menjadi resolusi jihad tahun 1945, tepatnya bulan Oktober tanggal 22 itu dikeluarkan resolusi jihad itu. Nah, resolusi jihad ini berbeda dengan seruan jihad, beda. Kalau ada resolusi itu artinya masyarakat tidak bisa bermain sendiri, tidak bisa berjihad sendiri, tidak bisa. Tapi ini sebuah resolusi, sebuah usulan kepada negara untuk mempertahankan negara, gitu. Jadi tidak lantas kemudian ayo kita berjihad, tidak. Tapi ini sebuah usulan kepada negara, permintaan setuju kepada negara, Bung Karno untuk mempertahankan negara ini bahwa setiap orang harus terus berjuang. Kira itu, Mbak. Iya, itu untuk resolusi jihad di masa lalu. Ya. Kalau kita melihat resolusi jihad atau jihad di masa kini itu seperti apa, Gus Milal? Jihad di masa ini, ketika kita sudah merdeka, kita sudah mengusahakan berjajah, dan saya pikir penjajahan itu masih ada ya, masih ada dalam bentuk lainnya. Ya. Kita masih dijajah dengan hal-hal seperti halnya pembunuhan, penindasan itu masih ada. Makanya jihad saat ini yang tepat bukanlah kembali perang lagi. Ya. Karena kan di negara damai seperti Indonesia ini, negara damai seperti ini tidak lagi harus mengangkat senjata. Senjata seperti halnya pistol ataupun bom, tidak seperti itu lagi. Tapi kita mengangkat senjata yang lainnya, seperti halnya kita mengangkat senjata ballpoint. Jadi teman-teman kalau mau jihad harus bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi kalau kita jihad di mana-mana bisa. Jihad itu adalah sebuah kesungguh-sungguhan melakukan sesuatu, dimanapun kita berada. Kalau kita sebagai pelajar ya kita sungguh-sungguh belajar. Kalau kita sebagai pengabdi masyarakat, kita harus benar-benar mengabdi masyarakat, kita memperjuangkan suara rakyat dan lain-lainnya, harus benar-benar itu jihad juga.
Gitu, Mbak. Berarti ketika kita melawan hawa nafsu di kala puasa seperti ini, berusaha untuk merem jangan sampai nih stang motor kita Ya. belok ke warung. Wah. Itu juga. Itu juga jihad ya, Gus Iya, ya. karena kan Nabi Muhammad juga pernah menyabdakan bahwa ketika setelah selesai perang Uhud, beliau menyampaikan bahwa kita selesai jihad berperang, selanjutnya kita jihad melawan hawa nafsu kita. Nah, jadi memang jihad melawan nafsu itu sangat penting sekali, Mbak. Itu yang paling utama sebenarnya dalam keislaman, apalagi di bulan puasa ini. Jihadnya seperti itu. Memang harus seperti itu Iya, gitu ya iya. Gus ya. Nah kemudian beliau ini juga dikenal sebagai tokoh yang menjaga nilai-nilai tradisional Islam ya. Nah sebagai beberapa urgen nilai tradisional ini harus kita jaga di era modern ini. Apakah betul seperti itu Gus Milal? Iya benar Mbak Diah. Jadi memang Mbak Hasyim Asy'ari ini bukan berarti beliau menentang adanya pembaharuan. Beliau juga sangat penting sekali melakukan kontekstualisasi ataupun pemahaman keagamaan sesuai dengan masyarakat kita. Tapi walaupun kita menampung banyak pembaruan ataupun kemajuan, kita jangan sampai tercerabut dari tradisi yang baik. Jadi, tradisi itu kan ada banyak, ada yang jelek, ada yang baik. Makanya dalam doktrinnya Mbah Hasyim Asy'ari itu ada ungkapan al-muhafadzah itu. Jadi memelihara yang baik dan memperbarui hal yang baik lagi. Saya kira itu sangat penting sekali bagi umat Islam. Jadi walaupun bangsa ini ataupun dunia ini berkembang pesat, tapi jangan sampai melupakan tradisi kita, karena tradisi kita itulah yang menjaga nilai-nilai etika ataupun akhlak kita. Jadi kalau kita tidak dengan akhlak kita tidak menjaga tradisi kita, kalau kita tidak mempunyai sejarah, kalau kita tidak mempunyai tradisi, nanti bangsa lain akan mudah mengombang-ambingkan, mengatakan tentang lainnya, Pak. Jadi memang itu maksudnya. Karena memang terkadang sedikit saja sudah banyak sekali hoax itu ya, Ya, bisa berkembang dan bisa mengubang-abingkan ya Ya, berbagai ya, umat ya, yang luar ya. biasa sekali. Betul, Mbak Diah. Kemudian berbicara dengan NU sendiri ya, NU ini kan dengan jaringan pesantrennya yang telah menjadi jangkar Muslim Indonesia, dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini telah menjadi ulama yang mampu mendialogkan antara agama dan negara. Nah, bagaimana menurut Gus Milal? Ya, jadi Mbah Hasyim Asy'ari ini sangat memahami ilmu-ilmu klasik ya keislaman. Beliau juga sangat paham sekali bagaimana bangsa-bangsa itu tegak berdiri, rontok dan lainnya. Dan Mbah Hasyim Asy'ari juga sangat paham sekali kenapa Turki Utsmani rontoh juga, kenapa terjadi peperangan, perang dunia pertama, perang dunia kedua dan seterusnya. Dan Mbah Hasyim Asy'ari ini bukanlah anti nasionalisme, tapi beliau justru ingin memunculkan sebuah semangat, meskipun ini bukan sebuah hadis, tapi sebuah ungkapan yang sangat berarti bagi bangsa kita ini, bahwa mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Itu menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi umat Islam, terutama warga Nahdliyin. Maka dalam diri umat Islam di Indonesia ini tidak mengenal sebuah konteks makar atau pemberontakan, karena mencintai tanah air itu sangat luar biasa, menjadi kekuatan yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia ini. Karena apa? Karena antara Islam dan negara ataupun agama dan negara ini itu sesuatu hal yang saling menopang. Bahwa nasionalisme itu adalah bagian dari agama. Dan keduanya ini harus saling beriringan. Banyak sekali negara-negara di luar yang mungkin negara-negara Muslim itu susah sekali mensenyawakan keislaman juga kebangsaan. Sehingga mudah sekali ketika kebangsaan ini, cita tanah air ini nggak ada, maka mereka akan sangat mudah sekali berbenturan antar paham-paham keislaman itu sendiri. Nah, bangsa ini saya kira jangan seperti itu. Bangsa ini harus
menselaraskan antara paham-paham keislaman juga paham-paham kebangsaan. Dan Mbah Hasyim Asy'ari telah mengajarkan hal itu, dan itulah yang paling penting dan final bagi bangsa ini. Karena setelah Turki Utsmani runtuh itu banyak ulama-ulama yang juga berijtihad berijtihad seperti apa nasib dari umat Islam. Banyak sekali responnya, bangsa Arab Saudi merespon dengan mendirikan kerajaan sampai sekarang. Kemudian ada juga yang mendirikan negara seperti Mesir dan lainnya. Dan Turki juga mungkin lebih sekuler kan. Nah, tapi di Indonesia ini seperti inilah NKRI yang paling final. Karena ada juga kelompok yang mendirikan sebuah paham seperti paham khilafah sampai sekarang belum punya negara. Nah, itu kan sangat ironis sekali. Artinya ijtihad dari Mbah Hasyim Asy'ari ini sudah sangat tepat sekali bahwa NKRI adalah sebuah pencapaian yang final bagi bangsa Indonesia dan harus dijaga dan dirawat sampai kapanpun. Oke, NKRI harga mati gitu ya. Sila. Baik, ini seperti halnya tadi yang saya kutip bahwa yang namanya kebangsaan dan yang namanya agama itu harus bisa beriringan. Nah, itu juga bisa tertuang juga di dalam Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, benar sekali, Mbak. Itu maknanya sangat dalam sekali berarti ya Gus Milal ya. Ya, sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian ini dari berbagai kisah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tadi, nah apa sih inspirasi yang dapat kita tauladani dari sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu? Silahkan Bismillah. Begini Mbak Diah, jadi memang Mbah Hasyim Asy'ari ini sangat memahami suasana batin bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu yang paling penting dijaga bagi bangsa ini, dan ini juga sampai sekarang ini harus betul-betul dipegang, adalah persatuan. Berkali-kali pidatonya atau penceramannya Mbah Hasyim Asy'ari selalu mengajak persatuan. Apapun paham kita, apapun pendapat kita, jangan sampai itu saling memusuhi. Jangan saling memberikan kebencian ataupun saling menjatuhkan. Dan yang paling utama adalah jangan fanatik terhadap kelompoknya masing-masing. Karena kalau sudah fanatik terhadap kelompok masing-masing, maka itulah awal dari perang saudara. Makanya persatuan, tidak fanatik, itu harus terus dijaga. Teman-teman harus dijaga bangsa ini, tidak peduli dia kalangan santri, tidak peduli dia kalangan kelompok lainnya, non santri, tapi bangsa ini dibangun oleh semua elemen bangsa, semua masyarakat dimanapun berada, bahwa ini bangsa milik bersama. Harus dijaga persatuan dan jangan fanatik terhadap golongan masing-masing. Iya, betul sekali. Dan jangan sampai ada kata mengkafir-kafirkan orang lain juga. Betul sekali. Itu yang sangat penting ya. Itu sangat membahayakan sekali, namanya memusuh dan menjatuhkan yang lainnya. Iya, betul sekali. Itu pentingnya kita menjaga satu kesatuan ya, dalam negara Republik Indonesia ini. Betul. Ya, seperti tadi NKRI harga mati. Baik, terima kasih banyak Gus Milal pada sama-sama Mbak Diah atas waktunya. Iya, luar biasa sekali ilmunya, pengetahuan mengenai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa memberikan pembelajaran baru bagi teman-teman semuanya, Sobat BKN dimanapun Anda berada. Baik, Sobat BKN sekalian, begitu hangat sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Sampai tak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak kita telah belajar tentang sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang telah mewariskan kepada kita semua sebuah prinsip-prinsip utama dalam bernegara dan mampu mendialogkan antara semangat agama dan kebangsaan, sehingga kita bisa menjadi sebuah bangsa yang beradab dalam prinsip ketuhanan. Sobat BKN dimanapun Anda berada, mari kita terus jaga toleransi, harmoni, dan tentunya mengambil pelajaran daripada ulama-ulama pendahulu serta meneladani mereka. Hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno,
tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Terima kasih Mbak Dia, terima kasih. Eling umat muslimin muslimat, hayu urang berjamaah, sholat